Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dewins, kembali lagi di channel YouTube Dewins TV ID. Kali ini aku akan bawain 5 info awal minggu ini. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke info yang pertama. Check this out. Info yang pertama, dikutip dari suara BMI.com, pemerintah Taiwan resmi menutup pengiriman TKI ke Taiwan mulai tanggal 4 Desember 2020. Penutupan ini hanya bersifat sementara hingga 17 Desember mendatang. Setelah itu, pada tanggal 18 Desember, CACC atau Central Epidemic Command Center akan mengevaluasi kedatangan PMI setiap minggunya. Menurut statistik Kementerian Tenaga Kerja, terhitung sejak 17 Maret tahun ini, pekerja migran harus dikarantina selama 14 hari karena terus maraknya kasus yang dikonfirmasi tentang tenaga kerja Indonesia. Pada tanggal 20 November, Pusat Komando mengumumkan bahwa semua TKI yang masuk ke Taiwan akan menjalani karantina terpusat untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan berita tersebut, dikutip dari situs resmi Radio Taiwan Internasional, Menteri Ketenagakerjaan menyiapkan 3 langkah untuk mengantisipasi dampak di sektor industrial dalam negeri. 3 langkah antisipasi tersebut, yang pertama, menyuplai pekerja dalam negeri untuk memenuhi permintaan di sektor informal. Yang kedua, memperpanjang masa tinggal PMA atau pekerja migran asing di Taiwan dan mengkoordinasikan kapasitas sumber daya perawatan jangka panjang dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Lanjut info yang kedua, pemerintah Taiwan mengeluarkan izin khusus agar petugas medis Indonesia bisa jalani pelatihan langsung di Taiwan. National Taiwan University Hospital atau NTUH membagikan berbagai pengalaman di bidang penanganan wabah dengan Indonesia melalui telekonferensi dan mendatangkan 8 orang petugas medis asal Indonesia untuk menjalani pelatihan klinis secara langsung di Taiwan. Sebelum memulai pelatihan, para peserta harus menjalani 14 hari masa karantina di rumah, pengambilan sampel, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri selama 7 hari. Pada tanggal 30 November yang lalu, NTUH mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa pelatihan untuk petugas medis Indonesia telah resmi dibuka. Masih dikutip dari suara BMI.com, info yang ketiga datang dari seorang TKW Taiwan asal Tulungagung dipulangkan dalam kondisi bingung. Seorang TKW Taiwan asal Tulungagung, Jawa Timur, dipulangkan dalam kondisi linglung, bingung, dan depresi. Ia dipulangkan atas persetujuan KDII Taiwan karena kondisinya yang tidak memungkinkan dipertahankan di Taiwan. Sebelumnya, TKW ini sudah menjalani perawatan di rumah sakit Taiwan dan kondisinya sudah lumayan membaik, jadi dipulangkan ke Indonesia. Belum diketahui pasti penyebab masalah sebenarnya hingga TKW tersebut mengalami depresi ringan. TKW tersebut nantinya akan langsung pulang ke rumah tanpa masuk Wisma Atlet karena sudah membawa surat bebas COVID. Beralih ke info yang keempat, dikutip dari akun Facebook RTISI, Taman Pewayangan Taipei mengadakan konferensi pers tentang penyelenggaraan pameran wayang kulit yang bertajuk Bergerak dan Menjalin Perjalanan Fantasi Wayang Indonesia pada tanggal 26 November yang lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Biro Kebudayaan Pemerintah Kota Taipei, Kepala KDII atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, dan CEO dari Taiyuan Arts and Culture Foundation. Pameran ini akan berlangsung hingga tanggal 11 April 2021 mendatang. Masih dari akun Facebook RTISI, info yang terakhir, sebanyak 14 kawasan wisata di kota Taipei, termasuk wisata nasional Yang Minsan, kawasan gedung bersejarah Bopiliao, dan beberapa penginapan kini telah memiliki sertifikasi sebagai atraksi wisata ramah muslim. Pada tanggal 2 Desember yang lalu, pemerintah kota Taipei menyelenggarakan upacara penyerahan sertifikat dan memamerkan produk makanan bersertifikat halal. Sekian 5 info awal minggu ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Dewins TV ID. Thank you, bye-bye.